Suasananya redup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tarjih, yang kita akan membahas beberapa masalah. Yang pertama, lanjutan pada waktu pertemuan yang lalu yang kita belum menyelesaikan tema yang terakhir, yaitu tema tentang budaya, seni budaya, terutama berkaitan dengan suara wanita. Ya, karena beberapa pendapat mengatakan bahwa suara wanita adalah aurat. Kalau seperti itu nanti kan perkembangan seni budaya menjadi kurang berkembang karena ada hambatan-hambatan tertentu. Maka ini perlu diberikan penjelasan-penjelasan sebagaimana yang dibahas atau dikaji oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Tentang hal ini ada dua pertanyaan pokok. Yang pertama, ini pertanyaan dari Sumatera Utara, dari Pak Ayyi Abdul Razak. Nah, Ayyi Abdul Razak ini saya kira aslinya bukan Sumatera Utara, tapi kemungkinan ini aslinya dari Jawa Barat, cuman tinggal di Sumatera Utara. Pertanyaan pertama, beliau menanyakan sejauh mana pandangan Islam tentang seni budaya seperti seni musik, tari, suara, seperti juga adanya misalnya tilawatul Quran yang dilombakan. Kemudian yang kedua, apakah suara wanita itu aurat? Halal atau haramkah mendengar nyanyian? Serta apa hukumnya bagi kita yang menyaksikannya? Yang pertama, Majelis Tarjih berpandangan bahwa
sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan adalah hasil cipta budidaya umat manusia itu sendiri. Jadi saya kira sudah menjadi pemahaman kita bahwa budaya adalah hasil cipta rasa karsa dan karya manusia. Itu salah satu pengertian. Tentu banyak pengertian-pengertian yang lain atau definisi-definisi yang lain yang berkembang begitu rupa. Karena kebudayaan itu juga selalu berkembang, maka definisinya pun terus berkembang sedemikian rupa. Nah, manusia baik secara sendiri maupun bersama-sama, manusia baik sendiri maupun bersama-sama itu ada suara lain yang perlu dibatasi supaya tidak manusia dan masyarakat tumbuh sedemikian rupa, tentu tidak mungkin manusia itu tanpa kebudayaan, begitu juga sebaliknya kebudayaan tanpa masyarakat. Artinya setiap masyarakat akan melahirkan kebudayaannya sendiri, sedangkan kesenian itu merupakan bagian dari kebudayaan tersebut. Jadi ada seni musik, seni tari, seni suara, seni lukis, dan sebagainya, merupakan penjelmaan dari rasa keindahan umumnya, rasa keharuan khususnya, serta untuk menciptakan kesejahteraan hidup. Nah, rasa itu disusun dan dinyatakan oleh pikiran, sehingga ia menjadi bentuk-bentuk yang dapat disalurkan dan dimiliki oleh manusia tersebut. Keindahan dalam segala hal dan bagi kehidupan umat manusia dituntut oleh agama untuk mencintai keindahan itu. Dan itu telah menjadi fitrah manusia. Rasulullah bersabda dalam hal ini, arba'un minas sa'adah. 4 perkara yang menjadi bagian dari kebahagiaan manusia. Arba'un minas sa'adah. Yang pertama adalah al-mar'atus sholihah. Bagian dari kebahagiaan itu kalau bagi laki-laki, maka yang pertama adalah al-mar'atus sholihah. Tentu kalau bagi perempuan, mungkin adalah ar-rajulus sholih. Yang kedua, al-maskanul wasi'. Tempat tinggal yang lapang, rumah yang lapang, yang luas. Meskipun lapang dan luasnya rumah itu mungkin relatif. Ada orang yang rumahnya begitu luas, mungkin ribuan meter, tapi dia masih merasa sempit. Tapi ada kalanya yang
punya rumah mungkin hanya puluhan meter saja, ukuran 36 atau 23 atau berapa dia, tapi dia sudah merasa luas karena rasa syukurnya kepada Allah. Maka yang kedua adalah al-maskan al-wasi', tempat tinggal yang lapang. Kemudian juga wal jarus soleh, tetangga yang soleh juga. Dan yang keempat adalah al-markab al-hayyi, kendaraan yang menyenangkan. Di dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab Sahihnya, Allah mengatakan, atau Rasul mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Manusia, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Di dalam hadis lain disebutkan, yaitu dalam riwayat Bukhari dan Abu Dawud, Nabi mengatakan, Zayyinul Qur'an bi aswatikum, laisa minna mallam yataghanna bil Qur'an. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu, dan bukanlah ia golongan kami, orang-orang yang tidak melakukan atau membaca Al-Quran dengan suara yang indah, ya, atau melakukan Al-Quran dengan lagu dan suara yang indah. Dalam kitab Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari, disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dalam meriwayatkan bahwa Rasulullah menjelaskan. Jadi Rasul mengatakan, telah datang kepadaku sementara bersama saya terdapat 2 orang gadis sedang bernyanyi dengan Buas. Lalu Rasulullah berbaring di atas tikar sambil memalingkan mukanya, dan masuklah Abu Bakar, lalu ia membentak aku atau membentak Aisyah, ya, sambil berkata, serunai setan di sisi Rasulullah, di sisi Nabi. Lalu Rasulullah menghadapkan mukanya kepada Abu Bakar sambil berkata, biarlah mereka tetap bernyanyi, wahai Abu Bakar. Dan manakala Rasulullah tidak ada perhatiannya lagi, keduanya saya singgung, saya sentuh, lalu mereka keluar. Ini cerita Aisyah, artinya Nabi pun mendengar perempuan-perempuan yang sedang menyanyikan lagu, dan ketika Abu Bakar agak marah karena itu menganggap suara setan, gitu ya, serunai setan, tapi justru Rasulullah menegur Abu Bakar, biarlah dia tetap menyanyi. Gitu ya. Nah, setelah nyanyian itu terus dan sudah tidak penting lagi, maka kemudian Aisyah menyentuh atau menegur wanita itu, sehingga wanita itu keluar dari ruangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu disebutkan ada kata-kata penting, yaitu tughayyinani bi dafaini. Jadi kedua gadis itu, ya anak remaja gitu tadi, bernyanyi sambil memukul rebana. Nah, dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut, maka seni budaya yang baik
baik berupa musik ataupun tari-tarian yang sopan, yang tidak mengundang atau membangkitkan nafsu syahwat, dibolehkan dalam Islam. Apalagi musabaqah tilawatul Quran itu lebih dibolehkan lagi, apalagi kalau hal itu dipakai sebagai sarana untuk dakwah. Jadi ini pandangan majelis tarjih termasuk pandangan yang relatif moderat ya, atau wasati. Jadi tidak a priori semua seni musik harus diharamkan. Itu yang pertama ya. Jadi di dalam Monas Tarjih tahun 95 di Banda Aceh bersamaan dengan Muktamar ke-43 di Aceh ya. Itu juga dibahas bahwa seni, baik itu seni suara, seni tari, seni lukis, itu hukumnya sangat bergantung dengan apa yang menghiasi seni tersebut, apa yang mewarnai seni tersebut. Seperti seni lukis, seni ukir, seni patung, seni pahat. Kalau dia memahat sebuah benda, mungkin benda hidup dan sebagainya, itu digunakan dalam rangka untuk keindahan belaka, tidak ada niat-niat, misalnya seperti yang disebut di dalam hadis, itu niatnya menandingi ciptaan Allah, atau diniatkan bahkan sebagai patung untuk disembah. Nah, kalau niatnya seperti itu, maka itu diharamkan. Dijadikan patung untuk disembah atau membuat patung justru untuk menandingi ciptaan Allah. Maka kemudian di dalam hadis itu kan, maka nanti di akhirat nanti orang itu akan dituntut untuk memberikan nyawa bagi gambar yang digambarnya, atau lukisan yang dilukisnya, atau patung yang dipahatnya. Apalagi kalau itu dijadikan Tuhan, disembah, sebagaimana pada zaman jahiliyah dulu. Sedangkan kalau itu digunakan untuk keperluan pendidikan, seperti misalnya membuat patung tengkorak, kemudian itu digunakan untuk pembelajaran, maka itu satu kebaikan. Jadi itu hukumnya sangat tergantung. Jadi hukum asalnya adalah mubah, maka dia akan bisa berkembang menjadi makruh, bahkan menjadi haram, tapi juga bisa menjadi sunnah, atau kalau memang satu tuntutan yang kalau itu tidak sempurna sebuah persoalan, sebuah amalan, maka itu menjadi wajib. Jadi itu tentang hukum seni budaya. Pada dasarnya hukumnya adalah mubah, tapi kemudian bisa berkembang menjadi sunnah, atau turun menjadi makruh, bahkan menjadi haram karena sebab-sebab tertentu. Seperti musik, orang bermusik, kemudian lagu-lagunya, suaranya, dan syair-syairnya menuju kepada kemaksiatan, mengajak kepada kemaksiatan, maka itu diharamkan. Kemudian juga dengan musik melalaikan orang beribadah, melalaikan orang membaca Al-Quran. Tapi kalau musik itu sekedar untuk menghilangkan rasa penat, rasa capek dan sebagainya, berhibur sebentar, dan
suara yang didengarnya adalah suara-suara yang baik, syair-syairnya juga syair-syair yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, insya Allah itu termasuk yang dihalalkan atau dibolehkan. Sedangkan yang kedua tentang suara wanita. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, ada baiknya kita perhatikan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu an Aisyah qalat laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ala babi hujrati wal habasyah yal'abuna fil masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturni biridaihi ungdur ila la'ibihim. Rawahul Bukhari. Jadi dari Aisyah berkata bahwa sebenarnya saya pernah melihat Rasulullah pada suatu hari di pintu kamarku, sementara orang-orang Habasyah, orang Ethiopia, sedang melakukan pertunjukan di masjid. Rasulullah menutupi saya dengan selendangnya sambil memperhatikan atau menonton pertunjukan mereka tersebut. Artinya di situ pertunjukan itu dibolehkan karena Rasulullah menontonnya, tapi karena yang memainkan pertunjukan itu adalah kaum laki-laki, maka Rasulullah menutup mata atau penglihatan Aisyah dengan selendangnya, ya karena itu lawan jenis. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, wa kana yaumu id yal abu sudan bidarki wal khirabi fa imma sa'altun nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tangzurina faqultu na'am fa'aqamani wara'ahu hatta ala khatti wa huwa yaqul tunakum ya bani arkit hatta idza malilta hatta hasbuka qultu na'am qala fadhhabi. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan pada suatu hari raya di mana orang-orang Sudan itu dari kata aswad ya, orang-orang yang hitam. Sudan itu artinya hitam. Jadi orang-orang hitam dari Afrika, kemudian negaranya disebut Sudan karena penduduknya berkulit hitam semuanya. Sedang bermain-main dengan perisai dan tombak. Ada kala saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kala beliau bertanya, apakah kamu suka melihatnya? Kemudian Aisyah menjawab, ya, jawab aku. Lalu beliau menegakkan saya di belakangnya, pipi saya bersentuh dengan pipi beliau, sambil beliau bersabda, teruskan wahai anak Arfadah. Sehingga bila saya telah bosan, Rasulullah bersabda mengatakan cukup. Ya, jawab aku cukup. Maka pergilah atau tinggalkanlah pertunjukan tersebut. Ini artinya pertunjukan itu juga sifatnya boleh dilihat, boleh ditonton, tetapi ya secukupnya saja.
Hadis yang lain dari Aisyah, an Aisyata annaha rafatim ro'ata ila rajulin minal ansor faqal Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah maka nama'akum lahwa fa innal ansor yu'jibuhum lahwa. Dari Aisyah bahwasanya beliau Rasulullah SAW mempertandingkan seorang wanita dengan seorang laki-laki kaum Ansor, lalu berkata Nabi, wahai Aisyah, apakah ada padamu permainan? Karena kaum Ansor amat suka kepada permainan. Jadi di sini artinya Rasulullah juga membolehkan anak-anak perempuan yang seusia Aisyah itu juga untuk bermain-main, untuk melakukan permainan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan li ta'lamal yahud anna fi dinina fashatan inni bu'istu bi hanafaihi. Supaya orang-orang Yahudi mengetahui bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang lapang. Fashah itu lapang. Dan sungguh aku diutus untuk membawa agama yang lapang bagi manusia. Inni bu'istu bi hanafiyah. Sesungguhnya aku diutus untuk membawa agama yang lapang bagi umat manusia. Jadi Islam itu memberikan kelapangan dan kemudahan bagi manusia. Artinya seni nyanyian itu dibolehkan. Nah, dari kedua atau beberapa riwayat tersebut maka jelas pada kita bahwa suara perempuan itu bukanlah aurat, atau dan kita boleh mendengar nyanyian yang dinyanyikan oleh seorang perempuan asal penampilannya sopan, menutup aurat, tidak mempertontonkan bentuk-bentuk badannya, lekuk-lekuk badannya. Ya, jadi tidak erotis kira-kira begitu. Serta nyanyian yang dinyanyikan tidak mengarah kepada pornografi atau kepada nafsu. Jadi nyanyian yang membawa kepada kebaikan, mengajak kebaikan, atau paling tidak menghibur saja. Maka dalam kaitan ini tidak dapat disalahkan kalau ada ulama yang mengharamkan nyanyian, tarian, musik, dan semisalnya. Karena disebabkan oleh fakta-fakta di mana nyanyian-nyanyian atau tarian-tarian itu mengarah kepada nafsu rendah, ya. Mengarah kepada kemungkaran kira-kira begitu ya. Jadi kalau nyanyian itu nyanyian, dulu Omai Rama pernah mengatakan nyanyian setan. Ya. Artinya nyanyian yang mengajak kepada kemungkaran, nyanyian yang mengajak kepada akhlak yang rendah. Begitu juga apalagi kalau itu tari-tarian dan yang menari adalah anak-anak seusia remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga musik. Jadi kalau itu kemudian membawa kepada kelalaian orang untuk beribadah, kelalaian orang untuk membaca Al-Quran, karena terlalu tertarik kepada musik, maka kalau ada orang yang mengharamkannya, itu tidak salah, ini menurut Majelis Tarjih. Tentu itu bukan
hakikat musiknya atau tariannya atau nyanyiannya atau suaranya, tapi karena hiasan-hiasan yang mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan jiwa agama. Jadi yang haram bukan zatnya, tapi yang haram adalah hal-hal yang menghiasinya. Sehingga keharaman suatu musik, suatu tarian, suatu seni suara lebih kepada menerapkan kaidah yang disebut saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu kaidah fikih untuk menutup jalan lubang-lubang menuju kemungkaran. Jadi yang hakikat barangnya mungkin tidak diharamkan, tetapi karena ada hiasan-hiasan yang melingkupi barang itu mengarah kepada keharaman, maka barang itu pun menjadi diharamkan. Itu namanya saddu dzari'ah. Contoh saddu dzari'ah, misalnya penayangan film atau penayangan musik hiburan yang mungkin tidak tepat waktunya. Jadi tayangan bersamaan dengan waktu sholat. Maka tayangannya sendiri tidak diharamkan, tetapi karena bertepatan dengan waktu sholat, sehingga melalaikan anak-anak melakukan sholat, maka tayangan itu ya paling tidak harus kita hindari. Ya kita tutup saja televisinya. Jadi mestinya ketika menayangkan dipertimbangkan waktunya. Terutama TV-TV lokal. Kalau TV-TV nasional mungkin agak susah itu menyesuaikan waktu. Jadi tentang dua persoalan tadi yang ditanyakan dari Sumatera Utara, Pak Ayi Abdul Razak tadi, bahwa yang pertama hakikat kesenian, hukum kesenian hakikatnya adalah mubah. Dia bisa berkembang menjadi kebaikan atau sunnah kalau memang ada manfaat-manfaat yang bisa dikembangkan seperti untuk pembelajaran, untuk pendidikan. Tapi dia akan turun menjadi makruh, bahkan haram, apabila justru mengarah kepada kemungkaran atau mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama. Begitu juga tentang suara wanita. Hakikatnya suara wanita itu bukan aurat. Artinya kita boleh mendengar suara wanita, mendengar omongan wanita, mendengar nyanyian wanita selama tidak membawa kita kepada hal-hal yang negatif yang dilarang oleh agama. Ini tentang suara wanita dan seni budaya, artinya hukum daripada keduanya. Berikutnya berkaitan dengan hubungan dengan agama lain. Ini terutama, ini kan kita hampir bulan Desember ya. Hampir bulan Desember, biasanya nanti ada hari Natal, ada tahun baru dan sebagainya. Bagaimana hukum mengucapkan selamat kepada hari raya untuk agama orang lain, seperti selamat hari Natal. Ini ada pertanyaan, saya kira ini juga suatu bukan hal yang baru, tetapi sering ditanyakan. Salah satunya ditanyakan oleh Pak Ahmad dari Malang. Beliau mengatakan, saya pernah mendapatkan keterangan dari seorang mubalik
bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu haram hukumnya. Tetapi salah satu perguruan tinggi Islam pernah mengucapkan seperti itu. Mengucapkan selamat Natal dan sebagainya. Kemudian saya menjadi bingung bagaimana sebenarnya. Nah, untuk memberikan jawaban tersebut, Majelis Tarjih merujuk kepada fatwa Majelis Ulama yang dulu difatwakan oleh Buya Hamka atau Komisi Fatwa pada waktu ketua umumnya Buya Hamka. Kalau tidak salah waktu itu ketua Komisi Fatwanya Kiai Haji Sukri Ghazali. Ketua umumnya Buya Hamka. Dan Buya Hamka merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah. Majelis Tarjih merujuk kepada fatwa Majelis Ulama tentang perayaan Natal bersama dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, bahwa umat Islam diperbolehkan untuk kerjasama dan bergaul, bermuamalah dengan umat agama-agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan urusan keduniaan. Hal ini didasarkan kepada ayat 13 surat Al-Hujurat. Saya kira kita sudah tahu semua, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Jadi Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, termasuk berbagai macam agama atau pemeluk agama. Manusia memeluk berbagai macam agama. Semuanya adalah li ta'arafu, untuk saling berintegrasi, saling berkenalan satu sama lain, berta'aruf. Ta'aruf itu tidak sekedar kenal mengenal saja, tapi juga berta'amul, bermuamalah, berhubungan dalam urusan-urusan keduniaan yang tidak masalah akidah. Kemudian juga dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, bahwa di sana Allah tidak melarang orang-orang yang beriman untuk berbuat baik kepada orang-orang di luar Muslim, di luar Islam, yaitu orang-orang yang tidak memusuhi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian karena agama. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Redaksinya, Allah tidak melarang berbuat baik, berbuat adil kepada kaum kafir yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan juga tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Jadi tidak melarang untuk berbuat baik dan berbuat adil. Tapi ayatnya ditutup dengan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai, menyukai orang yang berbuat adil. Artinya itu kita justru diperintahkan. Karena Allah menyukai keadilan dan perbuatan baik, berarti berbuat baik dan berbuat adil kepada non-muslim itu diperintahkan. Tidak hanya sekedar tidak dilarang, tapi diperintahkan. Tapi perintahnya ada syaratnya. Jadi perintah bersyarat. Bersyaratnya tadi, mereka tidak memusuhi umat Islam karena agama, mereka tidak mengusir atau melakukan pembasmian etnis, kira-kira begitu ya. Jadi itu dasar pikiran yang pertama.
Yang kedua, umat Islam tidak boleh mencampur adukkan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Jadi dalam urusan ibadah, akidah itu tidak boleh dicampur adukkan. Ayatnya sudah sangat jelas. Yang pertama, yang saya kira semuanya hafal, yaitu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyati. Jadi lakum dinukum waliyati. Dalam urusan agama ya kita tidak boleh mencampur adukkan. Ya, kamu beribadahlah sesuai dengan agamamu, aku akan beribadah sesuai dengan ajaran agamaku, dan saling bertoleransi, saling menghargai. Sehingga dalam urusan Natalan bersama itu bagaimana? Ini juga terjadi perbedaan pandangan di situ. Natalan bersama mungkin maksudnya sama dengan kegiatan halal bihalal. Ya. Kalau sholat idnya kita nggak boleh mencampur adukkan. Orang Kristen nggak perlu ikut sholat id. Begitu juga orang Islam tidak boleh ikut berkebaktian, mengikuti kebaktian. Sehingga kalau ada Natalan bersama, kalau itu seperti resepsi halal bihalal, ya mungkin hadir tidak apa-apa, tapi kita tidak ikut kebaktiannya. Tapi acara seremoni di luar akidahnya, kebersamaannya itu mungkin tidak apa-apa. Nah, kalau masalah mengucapkan selamat Natal, majelis tarjih berpandangan seperti yang diikuti oleh atau difatwakan oleh majelis ulama. Jadi mengucapkan Natal sebaiknya, atau bukan hanya Natal ya, mengucapkan hari raya agama orang lain sebaiknya dianjurkan untuk tidak dilakukan. Jadi tidak langsung diharamkan, tetapi diberi kata-kata dianjurkan untuk tidak dilakukan. Ini barangkali bagi orang-orang yang tidak mampu memilahkan mana akidah, mana ibadah, dan mana muamalah, maka dalam rangka ikhtiyat, dalam rangka hati-hati, sebaiknya tidak melakukannya. Tapi bagi orang yang sudah mampu melakukan pemilahan dengan baik dalam rangka kebersamaan, ya monggo saja. Jadi cerita dari salah satu putra Buya Hamka. Buya Hamka ini persoalan fatwa Natal ini kan beliau sampai mengundurkan diri dari ketua majelis ulama. Karena waktu itu Menteri Agama dan juga Presiden meminta agar Buya Hamka, Ketua Umum Majelis Ulama, mencabut fatwa Natal tersebut. Tapi Buya Hamka tidak mau mencabut fatwa Natal itu, dan lebih baik beliau mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Umum Majelis Ulama. Artinya di situ memang dalam fatwa itu ada prinsip-prinsip akidah dalam hubungan antar umat beragama yang perlu dibimbingkan dan dipimpinkan oleh beliau kepada umat Islam. Tetapi beliau pribadi memiliki hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga yang beragama lain. Misalnya ketika Idul Fitri atau Idul Adha, beliau juga mengirim makanan. Beliau mengirim makanan
kepada tetangga-tetangganya yang non-muslim. Ini artinya kan muamalahnya menjaga muamalah yang baik kepada non-muslim. Jadi Buya Hamka membedakan antara persoalan-persoalan yang bersifat prinsip hubungan antar umat beragama dengan muamalah duniawiyah yang memang harus ditegakkan sedemikian rupa. Nah, jadi dalam persoalan hubungan antar umat beragama, dasarnya adalah yang pertama surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Begitu juga surat Al-Baqarah ayat 42 itu ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah engkau campur adukkan antara yang hak dan batil. Ya, keyakinan dan kepercayaan agama orang lain dilihat dari akidah Islam itu adalah kebatilan. Maka akidah Islam ada al-haq, di luar akidah Islam adalah al-batil. Itu tidak boleh dicampur adukkan. Tapi dalam hubungan kemanusiaan kita tidak boleh mengemukakan kata-kata batil itu dalam hubungan kemanusiaan. Jadi kata-kata hak dan batil itu dalam masalah akidah kita, keyakinan kita bahwa kita bertauhid kepada Allah itu adalah al-haq. Ada orang lain mempercayai trinitas atau trimurti itu adalah al-batil, kebatilan. Tetapi ungkapan itu hanya disimpan di dalam hati kita. Tidak boleh kita kemukakan apalagi berhadapan dengan orangnya. Kamu keyakinanmu batil, tidak boleh seperti itu. Artinya di sini kita menjaga toleransi, menghormati keyakinan orang lain dan tidak boleh mencampur adukkan. Ini saya kira untuk menghadapi nanti bulan Desember. Jadi kalau mengikuti upacara Natal bersama bagaimana? Mengikuti upacara Natal adalah haram hukumnya. Itu fatwa Majelis Ulama yang diikuti oleh Majelis Takjid. Tapi kalau resepsi seperti halal bihalal itu kan bukan ibadah. Halal bihalal itu kumpulan orang berkumpul pada masa bulan Syawal. Nah, itu kan siapa saja boleh datang karena di dalamnya tidak ada ritual ibadah. Bahkan ikrar halal bihalal pun tidak ada tuntunannya. Artinya itu sebuah budaya saja. Jadi yang mengucap ikrar halal bihalal siapa saja yang datang boleh saja. Nah, kalau Natalan bersama dalam arti seperti halal bihalal itu, maka siapa saja juga boleh datang. Tapi nanti kalau ada bagian dari acara itu kok ada ritual ibadahnya, maka orang Islam yang datang di situ maka tidak boleh mengikuti ritual. Tapi Majelis Ulama berpandangan menghadiri dalam rangka satu zariah tadi ya. Jadi keharaman Natalan bersama dalam rangka satu zariah. Supaya kita tidak menyimpang dari akidah kita. Itu saya kira untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini tentang akidah, yaitu syirkul asbab. Tetapi waktunya habis ya. Nah, ini ditunda saja untuk yang akan datang. Jadi hari ini hanya dua masalah. Yang pertama tentang seni budaya dan suara wanita aurat. Dan yang kedua tentang hubungan antar
keyakinan. Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan masukan. Tanya, Di Pak chat Ustadz. nggak ada pertanyaan. Pak Ustadz, tanya Pak. Monggo Pak. Ya, terkait dengan seni. Saya itu pernah mengikuti pengajian masalah yang terkait dengan itu, hanya saja pada konsep haram gitu ya. Apakah hadis yang tadi disampaikan oleh Pak Samsul itu sahih ya? Karena kok saya pernah mendengar semacam itu, bahkan sampai ke abdi negara gitu ya, bukan negeri Abdullah. Abdi itu hanya satu-satunya untuk penghambaan kepada Allah gitu, sehingga ya memang agak keras sih kajiannya itu. Barangkali kami ingin Pak Samsul menegaskan kembali yang semacam itu tentunya tidak sampai sevulgar itu ya. Makasih. Ya. Jadi memang ada juga hadis-hadis sahih yang melarang orang melukis atau menggambar makhluk hidup. Itu hadisnya sahih betul ya. Karena Bukhari Muslim. Jadi Nabi melarang seorang muslim menggambar makhluk hidup yang bergerak seperti menggambar binatang, menggambar manusia. Sehingga dulu bahkan foto, kita diharamkan juga foto itu ya. Nah, kemudian diadakan kajian dari nas dan mungkin asbabul wurudnya. Ya. Jadi kalau Al-Quran itu ada asbabun nuzul, kalau hadis itu asbabul wurudnya. Kenapa Nabi waktu itu mengharamkan orang melukis, menggambar, mengukir makhluk hidup yang bergerak seperti binatang, seperti manusia. Nah itu karena pada saat itu masyarakat kebanyakan masih masyarakat jahiliyah dan masyarakat musyrikin. Mereka menyembah gambar, menyembah patung, menyembah arca-arca atau berhala. Sehingga kalau ada orang menggambar makhluk hidup, orang mengukir, memahat, dikhawatirkan gambaran lukisannya dan hasil pahatannya itu akan digunakan sebagai sesembahan. Nah, kekhawatiran seperti itu sekarang ini mungkin bisa diklarifikasi. Mungkin masih ada orang yang punya pandangan seperti itu. Sehingga dulu ketika saya di Lemhanas itu juga ada seorang tentara yang militan akidahnya kira-kira begitu. Kan di depan gedung utama Lemhanas itu ada patung Jenderal Sudirman. Dia mengatakan Pak tentara ini, pangkatnya sudah Brigjen itu. Dia mengatakan kepada pimpinan Lemhanas di situ, Pak, apakah patung ini tidak dikhawatirkan nanti akan disembah-sembah? Ini kadang-kadang terlihat ada bunga di situ. Ada orang tabur bunga di situ. Dikhawatirkan nanti kesyirikan. Nah, kalau terjadi seperti itu kan, maka membuat patung, membuat gambar, itu dikhawatirkan membawa orang kepada kemusyrikan.
Oleh karena itu, maka pada zaman Nabi melarang itu. Nah sekarang orang melukis, mengukir, menggambar itu punya berbagai macam tujuan. Maka kalau tujuannya itu untuk pendidikan, tujuannya untuk keindahan, hiasan, maka itu dibolehkan. Meskipun nanti masih ada perbedaan pendapat lagi ya. Jadi misalnya kalau ada rumah banyak patungnya, itu nanti akan banyak setan yang masuk ke rumah itu. Nah, itu ada yang berpandangan seperti itu. Bagi yang punya pandangan seperti itu, maka tentu membuat patung itu maka dia akan mengharamkannya. Tapi bagi yang menganggap itu ya seperti ya kalau kita punya pintu kemudian diukir yang bagus itu kan sama saja ya. Pintu, daun pintunya diukir-ukir, ada ukiran pohon, daun dan sebagainya untuk hiasan keindahan, dan itu biasa saja, tidak meyakini sesuatu di balik itu. Karena kalau keyakinan itu kan berarti ada unsur-unsur seperti keyakinan lama dulu, yaitu animisme atau dinamisme. Jadi kalau ada unsur animisme, dinamismenya, maka itu ya jatuh kepada kemusyrikan, maka itu diharamkan. Kalau ada orang membuat lukisan, ukiran, menggambar, ada tujuan-tujuan seperti itu, arahnya ke sana, maka itu hukumnya haram. Begitu Pak Kuswaji. Jadi kalau hadisnya sahih, jadi kalau sahih berarti kan larangannya kuat, harus ditinggalkan. Tapi kan kemudian dilihat asbabul wurudnya dan kepentingan perkembangan modern. Misalnya sekarang untuk dokumen-dokumen tertentu dibutuhkan foto. Kita buat paspor, buat KTP, buat apa-apa, ada fotonya. Nah, maka foto menjadi boleh. Dan ini memang berkembang juga di kalangan para ulama dalam memandang, terutama juga ulama-ulama yang bermanhaj salafi itu ya. Mereka yang bermanhaj salafi dulunya semuanya total haram itu. Nah, kemudian berubah. Sekarang kalau menggambar makhluk hidup itu asal tidak lengkap. Nah, kalau lengkap itu haram, kalau nggak lengkap boleh. Jadi seperti kartun itu boleh. Jadi makhluk tapi dibuat seperti kartun kan itu nggak komplit berarti kan. Misalnya buat orang hidungnya harusnya seperti itu, dibuat menceng ke sana kemana. Nah, itu menjadi tidak konkret, tidak menjadi abstrak. Nah, itu maka dia bolehkan. Atau matanya ditutup apa, tertutup, nah itu jadi boleh gitu. Karena makhluk hidup yang sesungguhnya tidak mungkin seperti itu. Jadi kalau tidak lengkap atau mungkin antara kepala dan badannya ada Allahu Akbar memutus sehingga tidak nyambung. Tapi itu sudah bisa tergambar kalau itu untuk menunjukkan Allahu Akbar, sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu kemudian dibolehkan. Apalagi sekarang sudah berkembang boleh dan sebagainya. Ini ada pertanyaan. Esta reunión está sido atacada yang diolah por la Legión Bomba. Legion Bomba. Saya punya Legion teman Bomba. yang sekarang berada Legion Bomba. Dia bertanya apa Legion Bomba. Apa kami itu? Yang diolah di negara itu yang tidak tahu disembelih Bucibi Pak, Prof. atau tidak. Ya, kalau Allah Akbar. Yo solo entender, chinga tu madre. Kalau daging itu diproduk oleh negara yang mayoritas kafir, kemudian tidak ada jaminan kehalalannya. Tapi kalau
meskipun Legion itu Bomba. diproduk oleh Legion Cina, Bomba. oleh negara mayoritas kafir. Misalnya Thailand ya. Di Thailand itu kan ada pusat halal yang kebetulan bahkan yang apa namanya Sumu piao, piao. Antonio, ¿estás aquí? ¿Qué? Itu Antonio. ¿Qué? Itu ada Antonio. yang ngomong terus. Pasem porno. Pongan porno. Piau. Muncul makhluk-makhluk aneh. Di remove saja ya ngomong Chingados aja. dijiste, güey? Güey. Piau. Jadi apa namanya? Sigan Batesman. Piau. Kalau ada jaminan halal seperti Thailand. Di Thailand itu meskipun negerinya adalah negeri mayoritas non-Muslim ya, non-Muslim, tetapi di sana ada lembaga kehalalan yang kebetulan dipimpin oleh Pak Winnie Dahlan, itu cicit dari Kiai Ahmad Dahlan, maka kalau ada label halalnya dan jaminan halalnya maka tidak masalah, kita makan daging olahan dari luar negeri. Tapi kalau tidak ada jaminan halal seperti itu, ya lebih baik kita hindari. Saya kira itu, atau masih ada lagi?